Perubahan dari Hati, karya Sherina Febria. Di sebuah sekolah kecil yang terletak di pinggiran Kabupaten Cilacap, yaitu SMP Negeri 1 Dayiluhur, terdapat seorang siswa bernama Sherina. Sherina adalah seorang siswa yang cerdas, tetapi dia memiliki sifat yang sulit menerima perubahan. Ia biasa dipanggil Sherin atau Nana. Ketika sebuah berita datang bahwa guru matematika lamanya telah pensiun, hati Sherin terasa hancur. Ia tidak ingin menerima kenyataan bahwa seorang guru baru akan menggantikan guru matematika yang telah dia kagumi begitu lama. Sejak hari pertama masuk sekolah, Sherina menunjukkan sikap yang tidak ramah kepada guru matematikanya yang bernama Pak Arif Budiman. Ia meremehkan setiap pelajaran yang diajarkan oleh Pak Arif Budiman dan bahkan mencoba membuat sekelompok teman-temannya juga tidak suka padanya. Apa sih guru baru itu? Aku gak mau belajar sama dia. Kelihatan galak, jadi malas sekolah. Aduh, ucap Sherina. Iya, aku juga gak suka sama guru baru itu. Pokoknya mendingan sama guru lama deh, ucap temannya. Ternyata Sherina hanya merindukan cara guru lamanya mengajar dan merasa bahwa tidak ada yang bisa menggantikan guru tersebut. Di satu hari, Sherina tidak fokus dalam pembelajaran dan saat maju ke depan, Pak Arif melempar penghapus papan tulis hingga kerudungnya hitam. Itu adalah ciri khas dari beliau, yaitu tegas. Sherina pun menangis dan lebih membenci beliau. Tetapi ia terus berusaha menjelaskan konsep matematika dengan cara yang mudah dipahami. Ia tahu bahwa Sherina memiliki potensi besar dan dia tidak ingin menyia-nyiakan bakat alaminya. Waktu berlalu dan bulan demi bulan Sherina terus memperlihatkan ketidaksetujuannya terhadap Pak Arif. Namun, beliau tidak menyerah. Dia tetap berfokus untuk membantu Sherina memahami matematika. Ada satu peristiwa saat guru matematikanya, Bapak Arif, memberitahu kelas bahwa mereka akan mendalami matematika intensif selama sebulan untuk persiapan ujian. Sherina dengan cepat menggelengkan kepala. Ish. Tapi Pak Arif yang selalu dikenal sebagai guru yang tegas tidak terpengaruh oleh sikap Sherina. Dia mendekati Sherina setelah kelas dan berkata, "Sherin, saya tahu kamu pintar. Tetapi kesuksesanmu saat ini hanya mencapai 10% dari potensimu. Jangan terlalu cepat merasa pintar ya." Sherina merasa tersinggung oleh kata-kata Pak Arif dan merenung tentang apa yang guru ia katakan. Dia memutuskan untuk mencoba dan mengikuti pelajaran matematika intensif selama sebulan itu, meskipun dengan hati yang terengah-engah. Selama sebulan itu, Sherina belajar matematika dengan tekun. Pak Arif memberikan tantangan yang sulit dan membantu Sherina memahami konsep-konsep yang lebih dalam. Meskipun awalnya Sherina merasa kesulitan, dia mulai melihat hasil dari usahanya. Ketika ujian matematika akhir bulan diadakan, Sherina mendapati dirinya siap. Ia merasa lebih percaya diri dalam menghadapi ujian ini berkat bimbingan Pak Arif. Hasilnya, Sherina mendapatkan nilai yang sangat baik. Itu adalah nilai terbaik yang pernah ia dapatkan dalam matematika. Ia mendapat nilai 100. Hore! Sherina merasa terkejut dan bahagia. Dia menyadari bahwa selama sebulan ini, meskipun ia menentang guru barunya, Pak Arif telah memberinya pengetahuan yang berharga. Dia juga menyadari bahwa Pak Arif adalah guru yang sangat baik yang selalu ada untuk membantunya. Ketika pengumuman pemenang lomba matematika tingkat kabupaten diadakan, Sherina memutuskan untuk mengikuti lomba tersebut. Dia merasa termotivasi oleh keberhasilannya dalam ujian matematika sebelumnya. Dengan tekad yang kuat, dia bersiap untuk lomba matematika. Pada saat persiapan lomba matematika, Sherina belajar bersama dengan Akmar. Akmar adalah teman sekelas yang juga memiliki minat dalam matematika.
Mereka sering berdiskusi tentang soal-soal matematika yang sangat sulit dan bertukar pandangan tentang cara menyelesaikannya. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam hubungan mereka yang hanya Sherina yang tahu. Dia memiliki perasaan khusus kepada Akmal. Sherina merasa terjebak dalam labirin perasaan. Di satu sisi, dia merasa bersyukur memiliki Akmal sebagai teman terbaiknya. Namun di sisi lain, rasa khusus yang tumbuh di dalamnya membuatnya merasa gelisah. Dia sering bertanya-tanya, apakah Akmal akan pernah melihatnya lebih dari sekedar teman? Hingga akhirnya hari lomba matematika tiba. Sherina merasa lebih percaya diri dan bersemangat. Dia tahu bahwa Akmal selalu ada di sisinya, memberinya semangat dan dukungan yang tak tergantikan. Dengan semangat dan tekad untuk meraih kemenangan, Sherina berangkat bersama Pak Arif untuk mengikuti perlombaan. Dia duduk di antara peserta dari berbagai sekolah dan menunggu soal-soal yang akan dihadapi. Ketika soal pertama diberikan, Sherina merasa seperti berada di dunianya yang sesungguhnya. Angka-angka dan rumus-rumus menjadi bahasa yang mengalir dengan lancar melalui pikirannya. Waktu berlalu begitu cepat, dan Sherina dengan percaya diri menjawab setiap soal yang diajukan. Dia merasa seperti sedang berlari menuju kemenangan dalam lomba matematika tersebut. Ketika waktu berakhir, Sherina bersyukur telah memberikan hasil yang terbaik. Hasil akhir lomba diumumkan dalam sebuah upacara. Tegang dan penuh antusiasme, dia duduk bersama peserta lainnya. Ketika nama pemenang diumumkan, Sherina mendengar nama dipanggil sebagai juara pertama. Hasilnya sungguh mengejutkan semua orang. Ia berterima kasih kepada Pak Arif yang telah membantu dan memotivasi dirinya. Dia juga menyadari bahwa perubahan tidak selalu buruk dan guru baru bisa menjadi sumber inspirasi yang luar biasa. 3 bulan kemudian, dia meminta doa restu kepada Pak Arif ketika ujian sekolah akan dilaksanakan, karena beliau adalah rumah bagi Sherina, tempat untuk pulang. Tanpa ragu, Sherina mendatangi kantor guru dan bertemu dengan gurunya yang dicintainya. Dia mengucapkan terima kasih atas semua pengajaran dan dukungan Pak Arif selama ini. Ketika meminta doa dari Pak Arif, dia berkata, "Pak, saya sangat cemas menghadapi ujian ini. Saya merasa butuh doa dan semangat Anda seperti dulu." Pak Arif tersenyum dan berkata, "Sherina, aku tahu kamu akan menjadi luar biasa. Aku selalu bangga padamu. Bapak doakan ujian kamu dilancarkan dan selalu dimudahkan. Amin. Saya akan selalu mendoakanmu. Jangan lupa kata-kata Bapak, banyak jalan menuju Roma. Semuanya soal, pasti ada jalan keluarnya kok." Mendengar kata-kata bijak Pak Arif, Sherina merasa lebih kuat dan lebih tenang. Dia merasa seperti mendapatkan suntikan semangat dan dukungan yang sangat dibutuhkan. Pak Arif juga berjanji akan selalu mendoakan Sherina dalam ujian. Ujian pun datang dan Sherina menghadapinya dengan percaya diri. Dia merasa berterima kasih kepada guru SMP-nya yang tercinta atas dukungan dan cinta yang tak pernah pudar. Sherina telah menyelesaikan sekolah menengah pertamanya dan sekarang harus membuat keputusan besar tentang sekolah menengah atas yang akan dia pilih. Pilihan sekolah SMA sangat bervariasi dan Sherina merasa bingung. Sherina memutuskan untuk mengunjungi Pak Arif lagi. Diibaratkan rumah untuk pulang. Sherina sampai di kantor Pak Arif dan duduk di depan meja guru itu dengan tatapan yang penuh kebingungan. "Pak, saya benar-benar bingung tentang pilihan sekolah SMA. Ada begitu banyak sekolah bagus di kota ini dan saya tidak tahu mana yang harus saya pilih," ucap Sherina dengan nada cemas. Pak Arif tersenyum dan berkata, "Sherina, saya tahu bahwa ini adalah keputusan yang besar dan penting. Pertama-tama cobalah untuk merenungkan minat dan bakatmu. Apa yang kamu sukai? Apa yang kamu membuatmu bersemangat?
sekolah mana yang menawarkan program dan mata pelajaran yang sesuai dengan minatmu? Pak Arif tersenyum lagi dan mengangguk. Sherin, percayalah pada dirimu sendiri. Kamu adalah siswa yang cerdas dan berbakat. Yang terpenting, pilihlah sekolah yang akan mendukung impianmu dan membantumu tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Saya yakin kamu akan membuat keputusan yang tepat. Sherina meninggalkan kantor Pak Arif dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih terbuka. Dia merasa lebih siap untuk membuat keputusan tentang sekolah SMA yang akan dia pilih. Berkat nasihat bijak dari guru lamanya, Pak Arif telah memberinya panduan hati yang sangat berharga dan Sherina berjanji untuk mengikutinya. Sherina memutuskan untuk sekolah di SMA Negeri 3 Banjar. Tak pernah terbayangkan sebelumnya memilih untuk sekolah di luar provinsi. Namun, kini Sherina merasa nyaman dalam mengembangkan bakat dan potensi dalam dirinya. Atas bimbingan Pak Arif, Sherina merasa jalannya tertata dan penuh percaya diri. Walaupun Sherina sudah duduk di bangku sekolah menengah atas, tapi dia membawa dengan kenangan indah tentang Pak Arif dengan metode ajaib yang diajarkan oleh gurunya itu. Setiap kali Sherina menemui kesulitan dalam matematika, dia akan mengingat nasihat Pak Arif dan menerapkan teknik-teknik yang diajarkan padanya. Dan sampai sekarang masih terekam di memori kepala Sherina ketika Pak Arif berkata, "Banyak jalan menuju Romo. Untuk mencapai tujuan, jangan terpaku pada satu cara." Perkataan itu masih dipegang teguh sepanjang ia berjalan dimanapun dan kapanpun. Kisah Sherina mengajarkan bahwa terkadang kita harus memberikan kesempatan pada perubahan dan tidak menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan awal. Jangan terpaku kepada kualitas orang lama dan berilah kesempatan untuk diri kita menerima orang baru yang mungkin bisa lebih baik dari orang lama. Perubahan bisa membawa kebaikan yang tak terduga dan guru baru pun memiliki potensi untuk membentuk masa depan yang cerah bagi siswa-siswanya. Tamat.